sama dengan 15 cairan berisi 15. Artinya berarti di sini begitu di sini saya isi 15 ya. Dengan tadi kode umur sama dengan 15 ya. Umur sama dengan 15. Nah, isi jadi begitu gambarnya. Terus kemudian kita arahkan ini PU umur, coba kita beri isinya PU umur apa? Ini PU umur. Karena judulnya isi PU umur. Ini dua cairan. Itu debat aja itu ada online. Pak Pras, di formatnya nggak cocokin. Masih belum di masih belum isi. Kayaknya ini karena dia bitnya besar. Warning format specified in the argument has type Ya, harusnya persen P, Bu, karena apa itu pointer. P. Persen P ya? Iya. Oh iya benar, makasih. Siapa ini tadi yang jawab? Rizky, Bu. Rizky Prananto. Rizky, NAP berapa Rizky? Iya asin. 316. Saya kan bilang banyak penilaian dari online ya. Jadi saya sangat menghargai sekecil apapun kalau itu valuable, saya akan mencatat. Rizky. Ada berapa tadi? 10316, 31225. Tiga digit terakhir aja, 316 ya? 316, ya. Oke. Jadi keaktifan di kelas itu saya nilai gitu maksudnya. Oke, saya lanjut. Makasih ya Rizky. Jadi persennya, formatnya itu persen P ya, karena dia bonus. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan alamat umur, alamat variabel umur ini, kalau di sini kan 1000 ya, alamatnya. Nah, ini berapa? Alamat. Jadi N. Alamat umur itu pakai N. N umur. Kalau alamat kan pakai P. Caranya ke bawah itu sebentar saya rapikan. Nah ini, jadi umur isinya 15. Alamat umur, ya ini tadi misalnya 1000 tadi. Terus ini alamat isinya umur. Isinya umur saya print nilai nggak jelas. Ya, isinya nggak jelas ini. Isinya umur, alamat nggak jelas. Kalau alamat variabel, ini alamat variabel. Kalau misalnya yang bawah itu alamat dari PU umur saja gimana, Bu? Boleh. Kalau alamatnya PU. Yang bawah, maksudnya yang apa? Yang isi PU apa? Yang isi bintang PU umur diganti alamat PU umur. Ini, layo ini mau tahu Pak. Nah, ini kan alamatnya PU umur. Ya. Kalau alamat PU umur sekarang. Terima kasih. Alamat PU umur. Yang satunya tak ganti ya ini. Kan tadi cuma pemisalan aja kan ini. Nah, ini tak ubah tadi ubah 568 bla bla apa tadi FF 568 satunya FFF 560 berapa 60 ya. Ini misal aja, tapi kita udah pakai itu aja ya. Nah seperti ini isinya umur saya arahkan
Ya, nilai P umur saya isikan P umur, saya isi dengan alamatnya umur. Alamat umur. Jadi kan isinya P umur kan Pak variabel pointer. Variabel pointer diperuntukkan untuk berisi alamat. Nah, saya isi dengan alamatnya umur. Sekarang kita cek berapa isinya P umur. Benar nggak? Isinya itu harusnya sama dengan ini. Harusnya. Tapi biru ini ngeprintnya setelahnya aja. Jadi setelah saya arahkan yang sebelumnya nilai sembarang, harusnya sekarang isinya ini sama dengan ini. Sama dengan alamatnya umur, karena P umur sudah diisi dengan, oh tapi ini alamat ya, sorry ini alamat, kok nilainya umur nggak ngono. Nilai alamat umur bener yang bawah tadi, maaf. Ya, ada seran. Ya, jadi umur isinya 15. Alamat umur tadi sekarang ganti lagi 719. Ini bisa berubah-ubah emang. Kalau yang di sini, ada error misalnya. Bentar. Saya kopikan aja tadi program tadi saya biar berlanjut di situ. Seran. Bisa komen dulu jadi. Nah ini kalau di sini cenderung stagnan biasanya. Ini alamatnya FF2C. Terus FF28. Ya. Coba share lagi. Dia cenderung stagnan kalau sini. Nah kan F2C, F28. Bisa jadi berubah. Tergantung memori tas dia ngeran itu dapat alamat memori berapa. Nah, ini. Jadi isinya umur berapa? 15, benar kan? Ya. Isinya umur 15. Alamat variabel umur. Alamat umur. Berapa alamat umur? Ini. FF2C. Terus alamat variabel P umur ini, alamatnya P umur di mana dia? Variabel P umur itu ini. FF28. Nah, sekarang saya mau mengarahkan P umur ini yang sebelumnya belum berisi apa-apa ini. Mau saya isi dengan ini, dengan alamatnya umur, dengan perintah ini. Di sini. Nah, akhirnya dengan adanya ini, maka harusnya dikopikan. Ini diisi dengan alamatnya umur berapa? Ini kan FF2C. Nah, ini FF2C itu dikopikan ke sini. FF. Ya kan bilangnya P umur, isinya P umur ini diisi dengan alamatnya umur. Alamatnya umur ini FF2C. Dengan begitu maka akan ada pointer dari sini seolah-olah mengarah ke sana. Ilustrasinya seperti itu. Ya. Oh iya benar. Nah, seperti ini sekarang kita print. Isinya P umur berapa sekarang? Isi P umur. Berapa tadi isinya? Alamat dari umur harusnya, betul nggak? Ya. FF2C, betul kan? Nah, ini bukti ya. Jadi program ini bukti setelah kita arahkan ternyata berisi alamatnya variabel umur.
variabel umur isinya ini FF2C. Saya atau Nah, sekarang berapa nilai yang ditunjuk oleh P umur? ditambah Nilai yang ditunjuk oleh P umur. Nilai yang ditunjuk oleh variabel P umur. Ini nggak usah tak kasih bintang aja ya. Nilai yang ditunjuk oleh P umur. Kalau nilai yang ditunjuk itu bintang. Kalau N itu alamat, ya, jadi N itu alamat. Bacanya. Kalau bintang itu nilai yang ditunjuk oleh P umur. Kalau ini alamat P umur. Nah, coba kita nilai yang ditunjuk mana keluar? Oh, belum saya compile. Nilai yang ditunjuk oleh P umur. Kok masih FF? Oh, pakai persen P soalnya. F itu A, kan A itu 9. A, B, C, D, E, F. Kan 15 kan? 15 tuh F. Kalau persen P. Nah, ini jangan pakai persen P, harusnya persen D. 15. Desimal. Oh, tadi heksadesimal. Nah, ini. Biasanya sih kalau ngatur kan ya. Di sini silakan kalau ada pertanyaan. Sini dulu. Saya ada pertanyaan. Aslinya memang Ingin gurita, bertanya. tapi Ya. karena Iya. betulnya Ya, kalau itu misal kita punya nilai variabel, variabel, lalu alamat variabel tersebut diarahkan ke suatu pointer. Nah, terus alamat suatu pointer itu diarahkan ke pointer lain. Nah, itu kalau pusat pointernya diganti atau ya indirect dilakukan indirect nilai gantilah. Itu apakah ganti nilai variabel yang pertama tadi atau ganti alamat aja? Jadi pointer to pointer ya. Iya. Jadi yang boleh berisi alamat itu ya variabel pointer. Kalau variabel biasa diisi alamat ya error gitu ya. Konsepnya gitu ya. Itu dipegang dulu ya. Jadi catatan saya. Jadi kalau variabel ini kan variabel biasa. Variabel biasa itu berisi variabel nilai. kelas kan nilai ada Ini berisi Alamat. variabel terserah lain lah pokoknya ya. Kalau misalnya yang tadi yang ditanyakan Mas Rizky, Bu, itu gimana, Bu? Kalau misal pointer variabel. Pointer to pointer coba aja ya. In berat misalnya. Terus saya bikin in P berat. Saya alamatkan, saya isi dengan alamatnya berat. Terus saya bikin lagi in bintang PP berat dan alamat dari P berat, gitu ya? Iya, itu Bu, maksudnya. Ya. Nah, coba saya print. Saya Nah, print isi. itu titik koma harusnya, Bu, yang petik itu. Oh iya. Tipe.
Terima kasih. Nilai yang ditunjuk oleh P berat, PP berat. Berapa nilainya? Oh, di bawah ya. Enggak ya? Nah ini. Berapa ini? Oh, pakai persenan ya. Persen, benar persen D. Nilai yang ditunjuk oleh PP berat. Harusnya 15 ya. Jadi ini Misalnya alamatnya. double pointer gimana, Bu? Bintangnya 2 mestinya. Itu kan PP berat ngarahnya ke P berat, Bu. Kok di Jadi sini sih? Ini PP berat. Ya, Pointernya misalnya berapa ya? Pointernya. Oh, bintangnya lorong ini. mungkin gitu, Bu. Benar ya? Benar. iya bisa, ya. Terus sampai 3 kali sore ya. Tapi kita nggak pernah pakai kayak gini. Sampai nanti pun belajar linguis juga nggak sampai kayak gini. Nggak sampai harus double sampai banyak ini. Mau tanya, Bu. Jarang banget kok. Apa bukan jarang? Oh, nggak bisa sudah. P-nya 3 kali, Bu, yang terakhir. Oh iya, namanya sama. Bisa. Jarang banget kok kita bikin kayak gini nih. Pointer to pointer. Ya silakan ya, Vi. Kalau misalnya pas by reference tapi yang yang dilewatkan itu adalah sebuah ada gimana, Bu? Sebentar ya. Lah ya Bu. Gitu. Sebentar ya, sebentar. Ini Mas. Yes. Yang di Jepang.
Ayo maaf, saya lanjutkan ya. Iya, Yafi maaf, gimana Yafi? Kalau misalnya yang dikasih pointer itu adalah sebuah array itu gimana, Bu? Terus nanti di Oh boleh, boleh. Pointer to array. Ya, pointer to array kan ada di PPT-nya. Nah, ini. Pointer to array. Pointer to array. Pointer to array. Array, pointer. Pointer to array. Pointer to array ini. Gimana? Pointer to string, pointer to array. Pointer dan array. Hubungan antara pointer dan array itu sangatlah erat. Karena sebenarnya array secara internal itu diterjemahkan dalam bentuk pointer. Ini contohnya. Saya punya array, isinya 16, ini dan lain-lain. Ketika saya membuat pointer, dan pointer itu saya isi dengan tanggal lahir, dia itu sebenarnya mengarah ke alamat indeks pertama. Ya, jadi PTGL itu kalau di print, PTGL, isinya ya 16 ini. Coba bandingkan kan, bintang PTGL, terus ini TGL lahir ke 0, sama kan isinya ya 16. Jadi ini direct, ini indirect. Yang atas ini, yang bawah ini direct. Nah, ketika nanti PTGL plus 1 misalnya, plus I itu integer ya, I satu integer, itu akan mendapatkan 4 ini dapatnya. Coba ini, saya copy ya. Ini saya komen. Saya run. Ya, seperti itu kan. Nah, ini ya outputnya ya. Ini outputnya. Terus saya coba ini, saya isi dengan lagi ya, plus I. Jadi saya bikin lagi di sini in I
sama dengan 1 misalnya. Terus ini plus I dalam tanda kurung. Ini dia akan lompat ke satu integer. Satu integer berikutnya apa? Slot berikutnya 4. Harusnya dia nge-print 4. Errornya apa ini? Atau plus saja deh, saya kasih plus saja. Apa errornya ini? Kalau Expected. pada baris sebelumnya, Bu. Apa? Yang atas itu kan, kurungnya hilang, Bu. iya. Kurung. Yang atas kan hanya bintang PTL, GL aja. Oh, kurang tuh kurung ini ya. Yang atas, Bu. Gini loh, ya. Kayaknya kurang ini deh. Ini tak plus I. Nah, kurang kurung kayaknya. Nah, ini loh. Lihat, dapatnya berapa? 4 kan? Iya kan? Ini loh, 16, 4. Ini kan satu integer. Karena ini tipenya kan integer. Tanggal lahir tipenya integer. Satu integer, jadi nambahnya ini satu integer. Kalau ini saya nambahnya dua integer, dapatnya yang 174 ini. Misalnya saya I plus I gitu. 2 kali integer kan? 2 kali integer berarti dapatnya yang 179 itu. 197 itu. Jadi dia lompatnya satu integer, lompat satu integer. Jadi satuannya memori itu satuan integer atau double. Misalnya double itu ada 2 kalinya, 2 kali integer. Ya dapatnya langsung ini, coba double itu berapa? Harusnya kalau di bahasa Java, double itu 2 kalinya integer. Tapi nggak tahu kalau di sini itu benar nggak? Double itu berapa kalinya integer? Ini I, saya kasih I. Coba bisa nggak ya? Ini saya nyoba aja yang ini, nggak tahu benar apa salah. Oh, nggak bisa. Binary in sama double itu nggak boleh ditambahkan, dia bilangnya. Integer long in ya, coba kalau long in. Long in harusnya 2 kali integer itu berapa ya? Long in. Oh, long in itu juga 32 berarti, 32 bit berarti. Dapatnya tetap 4. Long in. Gitu. Kalau misalnya ini integer, terus tak isi 2. 2 integer kan berarti dapatnya. Berarti nanti dapatnya itu ya 1974. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau misalnya arraynya double gimana, Bu? Untuk cara mengakses misal ini metrik aja, metrik misal 1, 2, 3, 4 gitu. Terus bagaimana cara mengakses yang keempatnya itu? Gimana? 1, 2, 3, 4 tadi apanya? Ini misal kayak ada apa? Ini misal ada nilai aja. Ini arraynya ada 2, maksudnya dia double array. Double array, misal yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus bagaimana cara array, ada array ya. Array, Bu. Isinya 1,2 gitu dah. Mungkin yang dimaksudkan Mas Yafi itu array 2 dimensi, Bu. 2 dimensi. Ya, maksudnya array 2 dimensi, Bu. Terus? Misalnya yang pertama isinya apa? 1, 2, 3, 4. Gini ya. Ya. Ini 1. Terus 2. Gini. 3. Ya, kita. Ini dah. Kali berapa wis array-nya? Saya ketik aja, Bu. Enggak, array-nya berapa kali berapa? Array-nya 2 kali 2 coba misalnya. Ya, ini 2 kali 2. Terus isinya di indeks. Ini kan indeks ke 0. 0, 1. Indeks ke 0, indeks 1. Nah, berarti indeks 0,0 isinya 1. 0,1 isinya 2. Ya, Bu. Terus untuk cara menampilkan angka 3 contohnya itu gimana, Bu? Angka 3, pakai pointer. Iya, Bu. Aduh, lihat pakai pointer ya apa ya?
Gimana? In tabel 2 kali 2 ya, sama dengan langsung aja ya saya isi ya, 1 2 3 4. Terus saya punya in bintang P table sama dengan tabel. Terus saya pengen ngeprint, ya maksudnya kan gitu ya. Coba saya print nilai yang ditunjuk oleh P table adalah P table. Coba berapa nilainya? Nilai yang ditunjuk oleh P table 1. Ya, dapatnya angka 1. Terus maunya mengakses yang ketiga. Ya. Ya, gitu Iya, kan Bu. ya? Iya. Coba ditambah 3 ya. Apa ditambah 2? Kurang tutup. Ya, ini. Jadi dia gini, 1, 2 ke bawah gitu, 3. Ya. Gitu ya. Coba kita per 11 aja deh, biar nggak bingung. Gini ya caranya, berarti sama. Kalau misalnya kurung kurawalnya ada 2 gitu gimana? Misal pertama kurung kurawal, terus isinya 1,2, ditutup kurawal, terus koma. Gitu. Yang saya chat di ini, Bu. Yang saya chat di apa? Zoom. Kayak gitu, kayak gimana? Kurung kurawal. Iya, seperti ini kan maksudnya. Ya. Ini ya. Kurang Ini 13 tetap keluarnya. Sama. Kalau saya nambahnya 1, berarti ya dapatnya 12. Ini ya, Vi. Oke, Bu. Makasih. Sama-sama. Nah, tadi terkait pertanyaannya ya, Vi, yang pass by reference dan pass by value. Jadi kalau variabel dalam fungsi itu kita kirimkan variabel biasa, maka berlaku pass by value. Artinya pass by value itu yang dikirimkan nilainya. Jadi sekembalinya ke yang memanggil itu jadi perubahannya itu tidak berefek. Fungsi. Jadi sekembalinya ke yang memanggil itu perubahannya itu tidak terekam. Kalau ingin jadi gini, misalnya ini min ya, ini min. Posisinya ada variabel tuh, ada fungsi tukar. Ini min. Nah kan di sini ada variabel a, di sini dipanggil tukar a, b gitu. Nah, di sini itu a, b, x. Misalnya variabel parameternya itu y, x, y gitu. Ini kan berarti a dikopikan ke x, b dikopikan ke y. Kalau di sini ditukar nilainya. Jadi misalnya temp sama dengan x, x sama dengan y sama dengan temp. Menukar kan gitu. Nah, itu kembalinya ke memanggil. Kalau misalnya sebelumnya itu A itu sama dengan 10, B
sama dengan 11. Ya. Ketika di sini ditukar XY-nya, sekembalinya ke yang memanggil, ketika di print, A dan B tetap 11. Ini tetap 10 A-nya, B-nya tetap 11. Kalau di sini baru berubah. Yang sebelumnya ini adalah 10,11. Setelah di print XY di sini jadi 11,11 dan 10 gitu loh. Tapi ketika udah selesai tukar dipanggil kan balik ke yang memanggil. Nah, ternyata A dan B ini kalau di print tetap 10 dan 11. Bisa nggak kita ngeprint XY? Nggak bisa, karena XY kan skopnya hanya di sini. Skopnya hanya ditukar sini. AB skopnya ya hanya di sini. Nah, beda dengan kalau kita membuat variabel pointer. Misalnya di sini tukarnya itu bentuknya nggak gitu, tapi ini. Tukar in bintang X in bintang Y. Terus ditukarkan seperti ini, temp dan lain-lain. Nah, di sini juga gitu. Ketika kita manggil tukar, bukan tukar A, B, tapi tukar N alamat A dan alamat B. Itu manggilnya. Yang ini hitam ini pass by value, yang ini pass by reference. Yang ini pass by value. Pertanyaannya value. Nah, kalau ketika pass by reference, ini ketika sekembalinya ke yang memanggil, A dan B berubah ini. Sebelumnya kan A 10, B 11. Ketika di print, A ini jadi 11, B jadi 10. Jadi perubahan yang ada di tukar, fungsi tukar, sekembalinya ke yang memanggil, ke di main, itu berubah. Perubahannya itu terekam. Kenapa? Karena yang dikirimkan alamatnya. Jadi mengakses alamat. Kalau ini nilainya atau yang dipertukarkan. Itu ya bedanya pass by value dan pass by reference. Karena sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, belum azan ya. Kita lanjutkan ya. Struct. Struct ini adalah tipe data yang kompleks ya. Jadi harapan saya nanti kita istirahat, terus nanti maghriban dulu, baru kita ini ya praktikumnya langsung menimbulkan soal yang sesuai NRP-nya. Ini. Jadi tipe data struct ini tipe data yang bisa berisi buatan ya, tipe data buatan yang isinya itu lebih dari satu variabel, boleh menambahkan variabel banyak. Tidak harus homogen. Kalau array kan tipe datanya homogen, kalau struct nggak homogen seperti ini. Nah, cara mengisinya, cara membuat variabelnya ini, tipe datanya date, nama variabel kita namanya birthday. Tipe datanya bukan integer, bukan double, bukan char, tapi date. Gitu. Date, birthday, kalau ini kita membuat sekaligus menginisialisasi, kalau ini membuat saja, mendeklarasikan saja. Itu sih intinya. Nah, untuk membuat struct itu bermacam-macam. Ada cara yang seperti ini, ada yang ini kan ini tuh mendefinisikan tipe data baru, ya. Itu mendefinisikan tipe data baru. Yang ini mendeklarasikan variabel yang bertipe data baru tadi. Ini apa? Ini adalah mendeklarasikan tipe data barunya, ya. Terus ini membuat variabelnya. Jadi ada beberapa cara. Ini membuat tipe data baru, struct dengan tipe data date. Apa sih bedanya atas sama bawah ini?
Nah, itu benar. Gitu. Apa bedanya ya? Ini ada berapa macam berarti? Kalau kita lihat, ada 3 macam. Cara pertama yang ini struct date. Terus cara membuat variabelnya ini. Ini membuat tipe kedua pakai type def. Terus tipe datanya aliasnya, nama variabelnya ini. Date-nya ini nama tipe data barunya itu date. Nah, sehingga kita membuatnya langsung date to day. Kalau yang ini, kalau tidak pakai type def, kita pakai kata kunci struct. Gitu. Bedanya itu toh. Ini juga gitu. Type def, struct date, date, ini yang mana yang benar? Bisa 2 cara berarti. Jadi nanti saya punya tipe data baru dengan 2 nama alias. Satunya date, satunya date besar, satunya date kecil gitu. Jadi membuatnya kalau pakai yang date harus pakai kata kunci struct, tapi kalau yang date yang bawah pakai yang ini. Kalau saya nanti tipe suka yang ini aja. Untuk kita pakai itu yang lebih simple itu yang ini. Type def struct, kita kasih nama tipe data barunya itu date. Nah, kalau membuat variabel nggak pakai kata kunci struct lagi. Tapi sebenarnya boleh semua cara ini boleh. Ini cara mengaksesnya. D, titik D, titik man, titik year. Bahkan isinya array pun boleh. Di tipe data barunya itu berisi array of student, jadi array of array malah ini. Ini kan array of name aja. Jadi misalnya ini kan date tanggal lahir itu day, month, year. Nah ini membuat student. Nah student itu punya nama, punya tanggal lahir, punya nilai IPK misalnya. Grade score itu IPK-nya misalnya. Nah date of birth ini saya pakai ini, date ini itu boleh. Jadi ini struct of struct. Lebih kompleks lagi yang bawah ini. Nanti kalau definisinya seperti ini, saya bisa membuat variabel dengan kata kunci nama tipe data variabelnya student. Isinya nama variabelnya ya tentunya ini apa ini? Belum dibuat contoh berikutnya. Mana student? Kalau nggak apa dibuat student. Belum dibuat. Jadi kalau mau membuat ya student Yavi misalnya. Student terus Yavi titik koma. Nah, itu membuat variabel bernama Yavi bertipe data student. Sehingga nanti dari Yavi titik name. Yavi titik skornya berapa? Yavi titik date of birth-nya gitu. Itu ya. Saya rasa itu sih yang penting. Ini latihan aja. Itu ya. Coba kita lihat sekarang praktikumnya. Siapa yang mau mengerjakan dulu? Saat 1, 2, 3, 4 saya tawari. Kita bahas 4 soal dulu ini. Nomor 1 silakan. Siapa yang mau demo? Ayo silakan, nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai apa? Saya Bu, tapi untuk namanya kok gak Bu, kok dilompati Bu ya? Maksudnya waktu input namanya ke lompat, jadi nggak menginputkan nama. Iya, cobaan Gavi. Tak stop ya. Nanti kayaknya yang dulu pernah inget nggak Yavi? Yang masalah itu harus apa gitu diapakan dulu gitu. Dan saya coba pakai yang Getcher itu tetap masih Bu. Nanti ya. Nah, mungkin saya ganti dulu aja. Apa ini ganti? Untuk yang pertama harus pakai yang struct biasa Bu. Kalau yang nomor 3 baru
baru yang pakai type def, Bu. Yang pertama pakai struct biasa, Bu. Iya. Ini gunakan array of struct tanpa type def. Kalau yang nomor 3 baru pakai type def, Bu. Ini, Bu. Ya. Saya bacakan dulu soalnya nomor 1. Dengan menggunakan array of struct, buatlah program input data mahasiswa yang terdiri nama, nilai tugas, UTS, dan UAS. Sebanyak N mahasiswa. Tampilkan dalam bentuk tabel. No NRP, nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir, dan grade. Dengan ketentuan untuk grade-nya, jika misal nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80, maka grade A. Jika misal nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 70 tapi kurang dari 80, grade B. Jika nilai akhirnya lebih besar daripada 60, kurang dari nilai 70, maka grade C. Jika nilai akhirnya lebih dari 50, tapi kurang dari 60, maka grade D, dan yang lainnya adalah misal kurang dari 50, maka grade E. Gunakan array of struct tanpa type def. Oke, saya coba dulu. Ini saya gini saja. Oke, lalu di fungsi ini saya buat 2 fungsi, yaitu input dan tampil. Untuk yang fungsi main-nya terlebih dahulu, saya mendeklarasikan N, lalu scanf untuk variabel N, lalu di sini saya memanggil struct data MAS. Lalu saya memanggil fungsi dari input. Lalu di sini berarti struct. Ini problemnya nggak bisa, Bu. Saya masih agak lupa bagaimana, tapi ketika waktu menginput itu kelompat. Satu misal di kelompat gitu. Saya masih agak lupa, nanti aja saya. Terus untuk yang tampilnya, saya juga manggil, di sini juga manggil tampil. Lalu untuk looping hanya ini saja. Dan F nilai nama dulu, nama dan S dari M, nama, enter, itu nilainya. Nilai plus. Saya kasih dt aja. M plus plus LS plus sama nilai akhir. Sama grade-nya apa?
Ini coba dulu. Oke, harusnya di oh, oke. Oke, yang belum ada persennya tadi loh ya, Vi. Di baris 44 ya. Oh iya Bu, sorry Bu. Ya, ya. Sama Oke. bawahnya juga belum ada Oke. semua. Ya. Oke, oke, oke. Oke, coba kita satu. Nah, namanya kelompok tangga bacaan. Untuk akhirnya salah. Bentar. 0,2. Itu nama ya yang belum tampil ya, belum bisa ngisi ya. Ya, yang untuk yang di apa? Saya kan masih ini kan saya kan masih pakai yang compiler online. Saya masih lupa yang untuk cara yang FCAT tadi. Terus untuk nilainya masih salah sebentar. Ini. Tuh, belum masuk atau F asal float, sorry. Metode. Terus sini saya akan ya sudah. Cuma namanya saja yang masih belum keluar. Ini saya Apaan pakai FGAT? Coba. ini Tadi Bu, kan tetap, GATS ya. ini pakai FGAT. Kalau pakai GATS saja, di komen coba. Itu sama. Kalau misal pakai saya lupa ingat. Nah, saya Mas Kenzi, mana Mas Kenzi? Mas Kenzi, apakah masih ingat? Ya, kenapa Mas? Yang ini kalau misalnya ini kan saya kan pakai compile online. Ini gimana caranya biar namanya terisi, Mas? Ya masih lupa ingat ini. Pakai while ya Mas, pakai while. Ya, while, terus selama while-nya itu kondisinya selama tidak sama dengan enter. Oh, bentar. Bentar. Gini ya. Gini berarti Mas ya. Bentar. Oh, udah enggak. Kalau pakai F-flash nggak bisa ya? Bentar. Saya pakai upload. Misalnya flash gini Mas ya? Iya. Tetap. One. Oh, anu Mas. Bentar. Gimana kalau misalnya gini, while capture. Oh ya, capture sama dengan enter ya. Ya, sebentar. Ini nama tidak selama tidak Ya, Vi, enter. cobaan pakai ini ya, Vi. Tak kasih di chat ya. Iya, Bu. Kasih F-flash stdim. Jadi itu misalnya nama tuh mana gets nama. Nah, sebelum gets nama itu kasih itu sebelum siapa namanya. Nah, kasih F-flash itu. Oh ya, sebentar.
Tadin sebelum nama. Lalu setelah get juga ngasih equals Tadin. Oke, saya coba. Tutup, Bu. Jadi saya sudah kasih sebelum printf nama dan sesudah get. Kalau pakai scanf itu nanti kalau misal ada spasi nggak bisa. Tapi kalau misal gini aja, pakai scanf ya, misal. Jadi kalau pakai scanf berarti hanya untuk satu kalimat. Kalau ada spasi berarti nggak bisa. Ini bentar. Masuk pengaruh karena ini online ya? Sepertinya enggak, Bu. Misal gini, misal satu. Yang lain adanya Pak? Ada yang bisa, namanya itu bisa terekam. Mungkin mahasiswa yang lain? Saya tutup dulu. Itu bisa loh ya, Vi? Pakai scanf, Bu. Kalau scanf itu kan nanti kan kalau misal ada. Ya wis lah, pakai scanf aja tau. Ngapain bingung? Kalau ini pakai scanf. Ada masalah? Nggak ada. Ya wis pakai scanf aja. Ya. Nilainya 40, 40, 50. Ya wis, oke, ya Vi. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oh, saya cukup ya. Nomor 2. Keren ya, Vi, sudah. Nomor 2, silakan siapa yang mau mencoba? NRP ganjil, genap ya, nomor 2 ya. Rizky, mau Rizky? Belum saya, Bu, untuk yang 1.1, tapi kalau 1.2 sudah, Bu. Iya, nggak apa. 1.2 wis, nggak apa. Jadi semua soal itu yang mana yang sudah gitu aja. Bentar. Ya, share screen ya, Bu ya. Apakah sudah melihat, Bu? Salam. Itu. Sudah kelihatan, Bu ya? Langsung. Oke. Nah, ya kalau sesuai dengan yang ada di ini kita nyoba MLOC, memory allocation buat alokasi memori. Jadi di sini ada karakter, this is sentence, bla bla bla. This is sentence, terus dibuat variabel baru lagi, pointer pblock. Nah, pblock ini di-assign. Seperti yang ya kayak yang ada di video itu kan, ini buat memory allocation. Ini panjangnya sama kayak S1 plus 1. Kenapa plus 1? Karena plus 1 itu karena di string itu ada yang namanya null terminator, yang berarti kalau ibaratnya panjangnya. Rizky, soalnya gimana dulu ditunjukin? Langsung disuruh nyoba, Bu, menggunakan fungsi malloc untuk mengalokasikan memori. Oh, Ya, jadi tanpa itu. Tanpa soal. Ya. Ya, berarti cuma menerangkan aja ini gimana? Kok ya. Kecil banget ya, nggak kelihatan. Gede, no? Udah kelihatan sekarang. Yang lain gimana? Ketok nggak? Sudah terlihat. Oke, bisa lanjut. Oke, selanjutnya, ya. Nah, ini pblock ini yang awalnya sebagai pointer to char itu dialokasikan memorinya sebanyak S1 tambah 1. Nah, terus di typecast jadi karakter. Kan
itu kan kalau memory allocation kan returnnya bisa null, bisa byte-nya itu. Nah, kalau null ini print error. Jadi aslinya yang namanya fungsi malloc itu kan pointer to null ya aslinya ya. Pointer to ya null saya. Nah, karena dia diperuntukkan untuk menunjuk ke tipe data yang bertipe karakter, maka dia diarahkan di typecast ke karakter. Kalau mau menunjuk ke integer, berarti diganti integer. Jadi disesuaikan aja. Mau memesan untuk diperuntukkan berisi apa, gitu loh ya. Iya, jadi peruntukannya nanti ditulis di depannya sini. Jadi kayak casting. Kalau di C# itu ada fungsinya sendiri, tapi kalau di C sendiri itu pakainya gini. Jadi kasih tipe datanya sebelum malloc ini. Nah, terus kalau udah nanti tinggal ini di copy. Kalau udah di-assign memorinya, kayak ibaratnya udah assign berapa banyak array-nya, di copy. Jadi kalau array-nya sama, size-nya sama, kalau di copy harusnya nggak ada error. Ini di print, terus ini saya compile ya. Hasilnya itu sesuai harapan. Jadi S1-nya this is a sentence, P block-nya output-nya juga this is a sentence. Kalau misalnya ini digambar itu gimana cobaan? Kalau digambar? Bisa nggak diilustrasikan? Kalau lihat kode kayak gini kan susah ya? Ya, nggak ada itunya. Oh, bentar. Ya, jadi. Kalau mau mengilustrasikan gitu, punya gambaran nggak cara mengilustrasikan soal ini? Belum saya kasih gambaran, tapi ini langsung. Tapi punya kan? Punya apa? Bayangan gitu? Gimana? Ya. Bisa? Bisa. Coba. Jadi awalnya itu ini variabelnya ya, variabel S1. Itu yang lain perhatikan ya. Variabel S1 ini value-nya this is a sentence. S1-nya taruh luar aja nama S1 itu. Oh ya. Kan S1 bukan isi. Di dalam kotak itu asumsinya isi ya. Oh. Sentence. Terus kita taruh di sini S1. Nah, terus ini untuk ya kan ada bintang S1, pointernya S1. Itu ya bilangan acak lah. Ini alamat S1. Ini ya memori kok. Ini kita bisa bilang 1000 atau seperti itu. Nah, terus kalau ini P block, ini kan bentuknya pointer. Jadi ini P block. Nah, sebenarnya jadi keluarannya itu waktu setelah dideklarasi langsung berupa pointer. Tapi karena ini nggak di-assign, biasanya langsung secara otomatis random assign. Nah, tapi ini kita langsung aja ke sini ya. Di sini langsung char, ini langsung di alamatnya itu karakternya dari ini tipe data karakter dari panjang dari sama dengan panjang dari ini apa S1-nya. Jadi katakanlah S1-nya ada this 4 is 6 A7 sentence 8. Berarti 8 tambah 1 tambah. Nah, ada gini Rizky, apa kita selalu samakan persepsi ya. Untuk setiap kotak itu ada alamat memorinya. Jadi misalnya situ di alamat memori berapa. Terus ini kan S1 dikasih 1000 kan ini ya. Dia kasih alamat berarti di luar itu kasih 1000 alamatnya gitu. Di luar gimana Bu? Kan S1 ini
kotak NS1 itu address-nya berapa? 1000 kan? Ya, Berarti yep, kasih teks gitu. teks. Sebenarnya Untuk pakai ya, Excel malah lebih enak kayaknya ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Di address-nya kanan itu, oh di yang bawahnya S1 itu berapa? 1000. oh Terus AS1 ini. mendingan gini aja kan ya. Kayak tadi saya waktu kan membuat kan ada nama variabel, isi, terus ada alamat kan. Nah, dibuat seperti itu. Mulai saat Oh, ini, karena iya. kita mau menggunakan pointer, dibuat seperti itu. Iya, kalau itu Excel aja lah. Ya, Coba bilang boleh. Excel aja, Bu. Boleh. Iya, berarti Lebih enak kan? nama, isi, alamat. Di awalnya tadi ada namanya S1, juga P-block. Nah, isinya S1 tadi itu this is a sentence. This is a sentence. Kalau P-block isinya, oh alamat dulu, alamatnya katakanlah. Ya kita, saya enggak cek alamatnya pastinya, jadi katakanlah pagar 1000. Nah, terus P-block ini bentuknya berupa pointer. Nah, karena dan P-block ini, jadi isinya P-block ini pasti karena ini berupa pointer, pasti isinya berupa alamat. Nah, di sini kan ini alamatnya ini berupa memory allocation. Jadi alamatnya bukan alamat dari suatu variabel, tapi ini alamatnya berupa memory allocation. Jadi ibaratnya ini menampung memori sebanyak yang dibutuhkan S1. Atasinya gimana ya? Jadi mungkin len size of S1 mungkin, Bu. Pak, lihat Excel-nya. Nah, Ya. Nama, isi, alamat, namanya S1. P-block ini apa? Variable pointer to char-nya, Bu. Coba lihat codingnya. Kalau di bawah halaman kanan kiri itu bisa nggak? Jadi codingnya sama alamatnya. Untuk Pak. Nah, ini aja. Balik ya wis, oke, cukup. Ini tuh ngapain sih? Coba S1 isinya adalah itu. This is a sentence. Itu dari mulai alamat 1000 sampai nggak tahu alamat berapa gitu ya, sampai sentence terakhir itu ya. Ya. Terus char P-block. Tipe datanya karakter, P-block variabelnya. Ya. Terus P-block ini malloc. Berarti memesan tempat di memori. Ya, sebesar berapa? String len S1 Plus 1. plus 1. Ukurannya berapa? Misalnya this is a sentence itu misalnya ukurannya berapa sih? 19. Kalimat itu berapa? 19. 19 plus 1 karakter berarti. Memesan 20 kali karakter itu misalnya 16 bit misalnya. Ya berarti 20 kali 16 bit pesannya. Jadi P-block itu artinya malloc itu adalah memesan tempat di memori. Ya. Iya. Sebesar size of itu. Oke ya, sebenarnya. Isinya bukan size of. Kosong itu isinya. Jadi dihapus aja itu size of-nya. Isinya oke. Masih kosongan, tanda tanya aja. Artinya tanda tanya itu masih kosongan. Ya, alamatnya misalnya di alamat 2000 misalnya. Ya. 5000 ya. deh. Oke. Ya. Terus if P-block tidak sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 itu berarti gagal. Gagal pesan tempat, memorinya penuh gitu artinya. Nah, kalau berhasil berarti kan tidak sama dengan 0. Ya. Kalau berhasil mengkopikan S1 ke P-block berarti
berikutnya dikopikan isinya, berarti sama, this is a sentence itu isinya. Yep. Berarti kopikan sekarang. This is a sentence, kopikan. Atau enggak, gini ya, undo, itu kopiin, mulai nama sampai 5.000 itu kopi, di blok 3 kolom itu. Yang mana? Oh, mau ya. saya copy ke bawah. Oh, Copy. Nah, jadi kondisi awal kan atas itu, kondisi bawah ya. this is a sentence dikopikan. Jadi yang ini. supaya kita bisa nge-trace gitu loh. Ya, ya, oke ya. Ini. Ya. Jadi sering copy itu mengkopikan. Terus di print. Terus di print P block. Harusnya keluarnya apa? This is a sentence kan sama kan ya? Iya. Gitu. Karena itu maksudnya. Maksudnya soal ini tuh. Ya, udah selesai ya Rizky ya? Ya. Mau Tapi tanya, Bu. Sebelumnya ya Via. Jadi untuk yang lain-lain perhatikan. Jadi nanti ketika Anda membuat laporan itu seperti ini. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi yang lama itu dibiarkan. Kita ngopi aja di bawahnya, ngopi lagi di bawahnya, gitu aja ya. Supaya bisa diteris. Gimana ya Vi? Bedanya pakai malop sama enggak gimana, Bu? Yang enggak tuh gimana? Ayo. Maksudnya langsung kan itu kan dia kan dikasih malop. Kalau misalnya diganti isi alamat dari S1 gimana, Bu? Bedanya apa gitu ya. Ya. Jadi malloc itu adalah memesan tempat di memori pada saat itu. Jadi pada saat kan ini eksekusi itu baris berbaris kan ya. Baris berbaris program itu kan di trace, kalau kita nge-trace 1 F7, F8, F6 itu kan bisa nge-trace halaman per halaman, baris berbaris gitu ya. Nah pada baris itu ketika malloc itu berarti dipesankan tempat di memori. Udah kalau dipesan nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nah memori yang kita pesan itu kan bisa dirujuk oleh banyak pointer kan ya. Ini belum kelihatan di sini. Di kode ini itu belum kelihatan. Coba di stop, Rizky. Saya tak share screen ya. Ini misalnya. Saya memesan tempat di memori. Ya. Ini adalah misalnya tinggi. Variabel tinggi. Variabel bernama tinggi di ukuran di alamat FF4. Terus saya membuat di sini P tinggi. Saya arahkan ke sana. Ini hasil malloc ya. Enggak hasil. Ya wis. Ini hasil malloc. Jadi saya membuat tinggi sama dengan malloc gitu ya. Jadi tinggi sama dengan in bintang gitu ya. Benar ya? Malloc apa bintang dulu? Malloc size of in. Size of in misalnya. Jadi koma, betul gitu ya? ya, Bu. Satu integer berarti. Ya. Udah dapat ini tinggi. Terus P tinggi itu saya arahkan ke tinggi. Alamat tinggi. Nah, berarti kan dia ke sana. Ya kan? Terus ada lagi misalnya malloc lagi. Saya bikin malloc lagi yang namanya berat misalnya. Berat. Ini misalnya tingginya saya isi 170. Yang ini beratnya saya isi 60 misalnya. Ini di alamat, jangan lupa alamat, jangan lupa digambar. FF misalnya 35. Ya. Dengan sesuka hati, boleh kan saya misalnya pada suatu saat saya bosan dengan tinggi, saya ingin mengarahkan ke sana. Boleh kan? Ya, misalnya di sini perintahnya. P tinggi,
sama dengan alamatnya berat. Boleh kan? Ketika menjadi berat, ini dicoret ini. Tapi menjadi ke sana. Terus ini bagaimana nasibnya? Ini adalah memori yang sudah kadung dipesan, tapi sudah nggak dirujuk. Nah, ini bahaya. Ketika ada alamat memori, tapi sudah nggak dirujuk, harusnya, kalau di dalam bahasa C, itu pengosongan memori itu tanggung jawabnya programmer. Beda dengan di bahasa Java. Kalau di bahasa Java, itu ada garbage collection, kolektor, garbage kolektornya itu otomatis akan berjalan untuk mengosongkan memori yang sudah tidak dirujuk. Gitu. Mana contohnya memori yang tidak dirujuk ini? Tinggi, ini kan sudah dipesan. Variabel alamat slot di alamat FF34 sampai FF3, ini harusnya 235, ini satu integer kan 32 ya, berarti tambah 32, ini kan misalnya 5, bukan 54, tapi karena tadi pemisalan ya. Ini berarti dipesan alamat memori FF34 sampai FF tambah 32 itu berapa? 5, 66. Berarti di sini itu misalnya FF57. Gitu. Nah, alamat slot sekian sampai sekian, isinya kan 170 itu di dalam biner, 10101 dalam 32 bit. Gitu. Nah, alamat memori ini itu sudah nggak ada isinya, tapi sudah nggak ada yang merujuk. Nah, itu kalau nggak dihapus, itu memenuhi memori. Nanti banyak memori yang kayak gitu nanti. Kalau misalnya saya pesan 1.000.000 slot of integer, saya isi semuanya, terus semuanya nggak ada yang merujuk misalnya. Nah, itu bahaya. Karena apa? Dipesan, ada isinya, tapi nggak ada yang merujuk. Nah, kalau ada coding-codingan yang lain, ingin menggunakan memori itu nggak berani, karena masih ada isinya. Nah, itu bahaya. Nah, makanya sebelum ini berpindah, sebelum ini berpindah ke P tinggi itu ke berat, Anda harus membuat dulu namanya pointer cadangan, misalnya temp, ptemp misalnya, ptemp, ya, rujuk ke ptemp. Nah, ptemp ini arahkan ke 0. Ptemp sama dengan 0. Ini enggak. Sebelum ptemp remove itu apa ya? Jadi setelah di del baru dinulkan. Sebentar, saya lupa namanya. Saya tak cekkan ini di sini. Cara menghapus. Ya, cara menghapus di minggu kedua mestinya. Singling list. Di praktikumnya, ya. Jadi sebelum Anda hapus, sebelum diarahkan ke tempat lain pointernya, maka Anda harus menghapus dulu, kosongkan dulu. Nih. Jadi makanya harus ada alamat, harus ada nama variabelnya gitu nanti. Supaya sama. Jadi harus dinulkan dulu. Ya. Cara model. Ini insert sih. Coba yang anu aja, yang delete aja deh. Minggu ke-3 ini delete. Nah, ini aja.
bebaskan lokasi yang ditunjuk dan hapus. Free namanya. Free, hapus. Terus hapus, arahkan ke 0 gitu. Ini loh. Jadi tadi, kalau yang tadi ini, di gambar itu, nama fungsinya free. Jadi free ptemp, setelah di-free-kan, artinya apa? Di-free ini dihapus ini, 170, terus sudah dihapus. Nah, kalau udah kosong, nah daripada dia itu menunjuk ke harapan kosong, nah dinulkan. Gitu caranya. Jadi ptemp itu nanti ini akan di-free-kan, saya kasih warna hijau. Jadi ini di-free-kan, setelah di-free-kan ini diarahkan ke bawah, dinulkan. Gitu. Untuk selanjutnya nanti ptemp bisa diarahkan ke tempat lain, misalnya ptemp mau diarahkan ke berat atau ke P umur, boleh. Itu bedanya kita malok dengan tidak malok. Kita hanya in umur, ini ya, ini bisa nggak ya detail? Nggak bisa, setahu saya. Coba ya. Ini kan ada, saya kembalikan ya ke soal yang sebelumnya. Yang ini sudah. Atau ini balik. Program yang simple ini aja deh. Jadi saya bikin in umur. Terus saya bikin in bintang. Nanti kita aja ya. Setelah ini kan istirahat, apa kok nggak istirahat? Saya ID langsung aja ya. Jadi nggak usah sesi 2. Nah, umur saya isi dengan 10. Terus P umur saya isi alamatnya. P umur saya isi dengan alamatnya umur. Bisa nggak saya free-kan? Ini coba saya run ya. Saya run. Harusnya nggak error ya. P umur. Oh, ini in bintang P umur. Saya run. Apa? Oh, iya benar. Benar. Apanya ya? P umur sama dengan alamatnya umur. Kan udah benar. Oke ya, nggak keluar apa-apa ya. Oke. Nah, terus saya free kan, bisa nggak? Free umur. Atau P umur. P umur. Jadi, artinya yang ditunjuk oleh P umur itu, di mana umur itu mau saya free kan. Bisa nggak? Bisa ternyata. Apa bedanya dengan malok? Kalau saya bikin misalnya, tadi apa maloknya itu contohnya kalimatnya? Malok itu? Integer pointer malloc size of integer. Enggak ya, dia ya. Integer, misalnya saya bikin P block gitu ya. Sama dengan malloc integer pointer malloc size of 1 misalnya langsung, nggak apa kan ya? Ya. Oke. Terus saya bikin P block. Sih. Bentar. Saya tak balik ke ini. Mungkin coba di print nilai umurnya sebelum dan sudah di free itu. Sih ya. Tak add kodenya. Add. Kodenya mana? Hapus.
Malok, insert, alokasi. Alokasi, ini bebaskan kan Pak free, X sama dengan 0. Terus insert mana insert? Alokasi ini. P sama dengan ini loh, malok. Node. Ini tipe datanya node itu struct. Dia kan ada tipe datanya kompleks. Isinya, labelnya, dan pointer to node. Jadi node itu isinya apa datanya, terus pointer ke dirinya dia sendiri. Karena kan dia nanti linked list itu ngeling gitu kan ya. Jadi intinya linked list nanti itu dia akan memesan memori. Kalau dibutuhkan memesan. Beda dengan array. Kalau array kan semuanya full, pesen 1 juta hanya dipakai 1 ya, memorinya 1 juta dipakai, meskipun yang sisanya tuh nggak dipakai. Tapi kalau malok itu pesen baru dibuat, pesan lagi baru dibuat, gitu. Butuh lagi baru dibuat, gitu loh. Konsepnya kan gitu. Nah, data yang mau disimpan, P itu pointer, P itu. Saya keliru. P, nah itu gambarnya gini. Tadi udah buka kan? Ini ya, insert. Alok itu seperti ini loh, memesan tempat di memori. P ini itu justru pointer, bukan tempat. P itu pointernya, bukan membuat memorinya. Tapi saya kelirunya di situ. Jadi tinggi itu pointernya, pointer tuh gini. Ya, tinggi itu pointer tuh ini. Seolah gambarnya seperti ini. Jadi ketika malok, P titik data diisi 4. P titik next menuju 0, nah menuju ke bawah. Jadi malok itu langsung memesan tempat di memori dan ditunjuk oleh P-nya tadi itu, oleh P bloknya tadi. Gitu. Ya. Itu maksudnya. Terus kalau mau nge-free-kan tadi, menghapus pointernya yang dihapus. Ini kan hapus itu pointer, ini pointer nih 3000, hapus ini alamat 3000 itu alamat. Dia menunjuk ke alamat 3000, isinya 4. Kalau mau menghapus ya, kalau mau menghapus perintahnya free hapus. Hapus di free, terus hapus dinulkan. Berarti ini alamat memorinya yang 2 ini kan sudah nggak dirujuk. Lihat ini. Pointernya itu kan dia maunya nyambung ke sana langsung. Yang alamat 3000, alamat memorinya ini mau di del. Gitu ya. Jadi ini, tadi ketika malok, itu memesan tempat di memori dan dirujuk oleh tinggi. Kalau umur, saya bikin umur, gimana mau menghapus umur? Saya bikin umur. Terus umur ini mau tak hapus, gimana caranya? Kalau saya bikin pointer P, menunjuk ke sana, free P, bisa tak? Ini umur, terus umur di P, tapi kok bisa ya? Ternyata ya. Kalau misal dikasih dikasih outputnya gimana Bu? Apa? Kita masih belum, kan masih ada print F-nya Bu. Coba kalau misal ada print F-nya gimana Bu? Iya, dicoba di print sebelum free, setelah free. Coba ya, gini tak maksudnya. Ini di print, gitu. Ya. Isi P umur. Bukan P umur. Kalau sudah free juga di print juga. Saya ulang satu-satu, gimana? Baris berapa? Sebelum free itu di print, setelah free yang di print juga apanya? di print. Yang di print benar ini.
yang di print, tapi isi umur. Isi Oke. umur, Ya. alamat kan ini isinya. Yang mau ngeprint 10 ta, angka 10 itu yang isinya P umur. Isi Yang P mau umur berarti persen D. Ini nilai yang ditunjuk oleh P umur. Gini. P umur kan ya, pointer. Berarti nanti ngeprint 10. Coba ya. Ya betul ya, ya. Terus sekarang setelah di free, di print lagi. ada lagi. Free P umur. Oh. Kalau yang di print Free P itu, umur, jangan lupa P umur ini harus dinulkan dulu. oh, Jadi ada 2. Sama dengan 0. Jadi nggak ngeprint, error dia. Ya, beda kan. Terus gak ono, adik gak nemu Isan. Nah tadi kan permasalahannya, pertanyaannya Yafi kan, terus apa bedanya malloc dengan pembuatan pemesanan memori dengan malloc dan tidak gitu kan ya? Pertanyaannya kan itu sebenarnya tadi pertanyaannya yang belum ya, terjawab. Dulu saya punya jawabannya, tapi kok saya sekarang lupa ya. Tak keep dulu ya Yafi ya. ya Buktinya Bu. ini tanpa malloc, ya tanpa malloc bisa kan P umur diarahkan ke umur, terus umur tak berikan. Nih buktinya error tadi kan nggak ada ya. Nggak bisa ngeprint dia kan. Ya, Tadi kan saya mau jawabnya gini, kalau pesannya memori itu nggak pakai malloc, nggak bisa di del, gitu kan jawaban saya. Ternyata bisa kok ini, kan bisa saya free kan ini. bisa tapi error Bu. Nah, itu. Hah? Kan ibaratnya juga error Bu. Apa? Kalau anu aja Bu, coba sekarang kalau misalnya pakai malloc tapi di free. Oke, nanti ini ya, in a block, ini ya, wis ya. Terus saya tak bikin baru lagi, nih gini, nih. Ya, yang ini kan bikin error tak komen ya. Ini kan tadi bikin error. Setelah dinulkan, di print kan nggak bisa ya. Ini saya bikin in p block. Terus p block ini sini apa? P block saya isi ini, saya isi blok. Misalnya, saya bikin variabel baru in block sama dengan 17. Terus block saya isi dengan alamatnya blok, ya gitu ya. Supaya membandingkan kan ini tujuannya ya. Terus saya print persis seperti ini. Ya. In jangan dulu, jangan di free. Ini p block. Nah, harusnya 17. Masih belum deklarasi yang pointernya Bu. Bentar, itu Pointer nggak konsisten Bu, ada blok pakai C, ada yang nggak pakai C. masih belum ada bintang Oh ini anu. P bloknya. Dia Blok. Baris 39 pakai C itu Bu. Ini berblok ya. C-nya Baris dihilangkan. Baris 39 C-nya dihilangkan. terus ini isi Iya, P blok. sisi kanan juga Bu. Yang blok pakai blok CK. Ini ya betul. ya, Ya. kalau semisal kita mendeklarasi integer P bintang blok. P blok. Isi P blok. Alamat ini. Sennya P blok ini kan pointer ya. Mungkin ini karena P ya.
Ini tentang infinite time. Nilai yang ditunjuk di blok. Sebelumnya soalnya masih belum ada generasi integer bintang P blok, Bu. Yang mana? Saya edit yang mana? Jadi coba gini aja, setelah integer blok 17 itu coba bikin enter, lalu integer bintang P blok, titik koma. Ya gitu coba. Konflik sudah ada soalnya ini. Itu tuh materi mana sih? Malok, coba kita lihat materi malok. DMA ini loh, direct memory allocation. Malok itu pointer to void. Sehingga char blok ini sudah. Char blok, oh ini ya. Kan sudah langsung kita deklarasikan tadi. Oh kurang bintang ya. Ini loh kurang bintang. Ini loh. Ini boleh. Pakai ini loh. Langsung. Ini saya kurang bintang. Ini. Jadi tadi kurang bintangnya. Itu bintang yang apa? Yang di print masih pointernya, Bu. Coba itu diganti persen D. Ini. Bukan yang di isi P blok baris kepas 1, print F isi P blok titik 2 persen D. Nilai yang ditunjuk. Nilai yang ditunjuk. Ya nilai kok ya. Betul. Ya. Tadi kurang ini, kurang bintang. Oke ya. Terus kita free. Kita free-kan. Nah, suara apa? Tapi terus kalau kita tampilkan lagi ya kan udah nggak ada ya. Kalau nggak ada mestinya error juga ini nanti. Tapi intinya ini membuktikan kode ini. Ya sama kan. Ini nggak berarti apa-apa. Karena memang kalau sudah dinulkan, yang mana copy umur ini P-block, sorry. Yang mau saya free-kan itu P-block. Ini. Nah, sekarang tetap error. Karena kan ya detail kok, makanya di print nggak bisa gitu loh. Nah, tapi dari program ini justru kita bisa membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, variabel yang dibuat biasa dan variabel ya yang kita buat malloc. Apa ya kesimpulannya? Itu kan sama dengan variabel biasa juga. Ini diarahkan ke situ. Nanti deh ini skip dulu deh, saya malah bingung. Ya, Bu. Ya, skip dulu ya, nanti tak jelaskan. Sementara di skip dulu, kita cukupkan aja pertemuan kita hari ini sampai sini. Nanti pertanyaannya yang belum terjawab, kenapa harus malloc sih gitu? Ya. Kenapa sih kok ketika memesan tempat di memori itu harus menggunakan malloc? Kok nggak langsung in umur aja? Itu PR berikutnya. Tak buat itu tugas ya. Apa perbedaan memesan tempat di memori dengan cara biasa? Biasa itu seperti apa? Ya, misalnya integer umur. 10 misalnya. Atau tip umur
sama dengan 10. Terus dengan malloc in bintang P blok sama dengan malloc pointer to in size of kali ini. Apa bedanya ini? Rumusan tempat ini dan ini. Intinya itu. Terus judulnya minggu pertama. Deadline-nya tanggal 8. Ya, oke. Oke ya. Terus kita aja dulu teman kita hari ini. Adakah yang mau bertanya? Terima kasih Yafi, Rizky, dan yang lain-lain ini berapa semuanya? Kok 16 sih, Mas? Yang lain mana? Jadi banyak yang izin sholat, Bu. Oh ya, guys. Oke, saya akhiri. Kita udah nggak ada sesi 2 lagi, langsung ketemu minggu depan ya. Iya, iya. Bu mau Terima tanya kasih. Bu ini, Bu. Sebelum ini kan untuk kelas yang B katanya itu digabung kelas A dulu, Bu, sampai UTS itu bagaimana, Bu? Siapa yang Apakah ngabari? benar? Siapa yang Ya, ngabari? yang ngabari itu tadi Kristina, Bu, dari kelas B. Itu bilang kalau misalnya dari Pak Mufid itu bilang sampai UTS itu nanti untuk Oke, nanti saya koordinasikan dengan koordinator dan BAK ya. Ya. Oke, makasih Mas Masih informasinya. Untuk sementara kan ini akhir bulan akhir minggu. Kalau misalnya start mulai minggu depan aja. Nanti saya informasikan lewat WhatsApp ya. ya, Bu. Oke, makasih. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya. Wabarakatuh.